Selamat malam Bu Marini dan teman-teman mahasiswa sekalian. Kali ini kelompok kami, kelompok 4, akan mempresentasikan hasil proyek kami mengenai penerapan konsinyasi pada toko kue Mitra Bunda. Kami kelompok 4 sebagai konsigni atau yang menerima barang titipan akan mencoba menjelaskan hasil wawancara kami dengan narasumber dari pemilik toko kue Mitra Bunda. Oke, kita langsung masuk saja. Boleh dilanjut slide-nya, Jess? Nah, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Adelia Ambarwati, yang kedua itu ada, Hadir. oke, yang kedua ada Salma Novi Fitriani, yang ketiga ada Jessica. Di next, Jess. Oke, di sini yang akan dibahas pada proyek presentasi ini, yang pertama itu ada bab 1 pendahuluan. Ini berisi tentang latar belakang dari proyek penelitian kami. Yang kedua itu ada tinjauan teori berisi pengertian dan informasi umum mengenai konsinyasinya. Yang ketiga itu ada studi kasus tentang profil perusahaan dan mekanisme perusahaan. Yang keempat ada pembahasan berisi pembahasan mengenai studi kasus. Yang kelima itu ada kesimpulan, implikasi, saran dari proyek. Yang keenam itu ada our document, berisi link video wawancara, link video YouTube, dan dokumentasi foto. Selanjutnya, di sini ada latar belakang dari penelitian kami, yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah atau disebut UMKM, memegang peranan krusial dalam perekonomian Indonesia. Mereka menjadi tulang punggung yang menyerap banyak tenaga kerja dan berkontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto atau PDB. Berdasarkan data terbaru, sektor UMKM terus menunjukkan pertumbuhan dan adaptasi yang luar biasa, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan perkembangan teknologi. Banyak UMKM yang kini merambah pasar digital, memanfaatkan platform e-commerce dan media sosial untuk memperluas jangkauan pasar mereka. Inovasi produk dan layanan juga semakin gencar dilakukan untuk memenuhi permintaan konsumen yang terus berkembang. Meskipun demikian, UMKM masih dihadapkan pada berbagai kendala, seperti keterbatasan akses permodalan, manajemen yang belum optimal, persaingan yang ketat, dan tantangan dalam distribusi produk. Bagi banyak UMKM, terutama yang baru merintis atau memiliki modal terbatas, sistem konsinyasi menawarkan jalur distribusi yang sangat menarik dibandingkan dengan membuka toko atau outlet sendiri dari nol. Alasan utamanya adalah minimnya risiko finansial awal. UMKM tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk sewa tempat, gaji karyawan toko, atau biaya operasional lainnya. Mereka hanya menyerahkan produk pada pihak konsinyi atau pengecer dan pembayar dilakukan setelah produk terjual. Ini juga memungkinkan jangkauan pasar yang lebih luas karena produk dapat dipajang di berbagai lokasi tanpa investasi yang signifikan. Selain itu, konsinyasi memberikan kesempatan bagi UMKM untuk menguji pasar dan melihat respon konsumen terhadap produk mereka tanpa harus berkomitmen penuh pada satu lokasi atau strategi penjualan. Ini juga membantu UMKM untuk fokus pada produksi dan pengembangan produk. Sementara urusan penjualan dan distribusi ditangani oleh pihak lain. Penjualan konsinyasi adalah pengalihan, pengiriman atau penyimpanan produk dari pemilik kepada pihak lain yang bertindak sebagai perwakilan penjualan. Dalam penjualan tersebut, pihak pemilik produk atau yang mengirimkan produk atau yang menyerahkan produk disebut konsinyor atau pengamanat. Sedangkan pihak yang menerima atau yang dititipkan produk disebut konsigni atau komisioner. Maka dari itu, tujuan penyusunan proyek ini adalah untuk meneliti pelaksanaan perjanjian konsinyasi antara supplier serta penerapan konsinyasi dalam UMKM, seperti toko kue Mitra Bunda. Selanjutnya,
Di sini ada pengertian konsinyasi menurut para ahli. Yang pertama itu dari Utoyo Widya dan Sugito Wibowo. Penjualan konsinyasi adalah pengiriman atau penitipan barang dari pemilik kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjual. Hak milik atas barang tetap berada pada pemilik barang sampai barang tersebut terjual. Yang kedua, menurut Hadori Yunus dan Harmario, penjualan konsinyasi merupakan suatu perjanjian di mana salah satu pihak yang memiliki barang menitipkan kepada pihak tertentu untuk dijualkan dengan memberikan komisi tertentu. Yang ketiga, menurut L. Suparwato, penjualan konsinyasi adalah pemindahan atau penitipan barang dari pemilik kepada pihak lain untuk dijual dengan harga dan syarat yang sudah diatur dalam perjanjian. Pemilik barang atau pihak yang menitipkan dinamakan pengamanat atau konsignor. Sedangkan pihak yang dititipkan dinamakan komisioner atau pedagang komisi atau konsigni. Bagi pengamanat, barang yang dititipkan kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga dan persyaratan tertentu tersebut dinamakan barang konsinyasi. Walaupun barang konsinyasi tidak berada di perusahaan, barang tersebut masih tetap milik perusahaan. Oleh karena itu, barang konsinyasi harus tetap dimasukkan sebagai elemen persediaan. Selanjutnya, di sini ada dasar hukum dari konsinyasi. Yang pertama itu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 14. Dalam konsinyasi, barang yang dikirim oleh pemilik barang atau konsignor ke pihak lain, komisioner masih menjadi milik konsinyur sampai barang tersebut terjual ke pihak ketiga. Barang konsinyasi tidak boleh dicatat sebagai persediaan oleh pihak komisioner karena kepemilikan belum berpindah. Oleh karena itu, menurut PSAK 14, barang konsinyasi harus tetap dicatat sebagai persediaan oleh konsinyur hingga penjualan terjadi. Yang kedua, ada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 23. Berdasarkan PSAK nomor 23, mendefinisikan pengakuan sebagai berikut. Pendapatan diakui bila dasar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan. Selanjutnya, di sini ada karakteristik konsinyasi. Yang pertama itu karena hak milik atas barang masih berada pada perusahaan, maka barang konsinyasi harus dilaporkan sebagai persediaan oleh pengamanat. Yang kedua, pihak konsignor sebagai pemilik tetap bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua biaya yang berhubungan dengan barang konsinyasi sejak saat pengiriman sampai dengan saat komisioner berhasil menjualnya kepada pihak ketiga. Yang ketiga, barang konsinyasi akan diakui sebagai pendapatan jika sudah dijual kepada pihak ketiga. Yang keempat, komisioner dalam batas kemampuannya mempunyai kewajiban untuk menjaga keamanan dan keselamatan barang-barang komisi yang diterimanya itu. Selanjutnya, di sini ada keuntungan penjualan konsinyasi oleh pengamanat dan komisioner. Pengamanat lebih suka menjual barangnya kepada agen atas dasar sistem konsinyasi dengan alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, untuk memperluas daerah pemasaran suatu produk oleh pengamanat atau konsignor yang disebabkan oleh beberapa hal, antara lain, satu, memperkenalkan produk baru di mana masyarakat belum mengetahui produk tersebut. Kedua, untuk membuka defisit penjualan di suatu daerah atau adalah sangat mahal investasinya. Poin 2, produk-produk yang beraneka ragam dari pengamanat dapat diserahkan kepada suatu agen yang mempunyai kekhususan dalam pengalaman penjualan suatu produk tertentu. Yang ketiga, pengamanat dapat mengendalikan atau mengontrol harga jual dari agen atau penerima barang konsinyasi. Komisioner bersedia untuk menerima barang dari pengamanat atas dasar sistem konsinyasi dengan alasan-alasan sebagai berikut. Pertama, tidak memerlukan modal untuk membeli barang dan memelihara barang tersebut, karena beban ini umumnya ditanggung oleh pengamanat. Yang kedua, menghindari kerugian. Jika terdapat fluktuasi harga barang-barang yang cepat rusak atau peaceable goods.
Yang ketiga itu menghilangkan risiko atas tidak terjualnya barang. Misalnya, barang tersebut adalah bagian yang baru diperkenalkan pada suatu daerah di pemasaran tertentu. Selanjutnya, di sini ada perjanjian konsinyasi, ada 6 poin. Yang pertama itu beban-beban pengeluaran komisioner yang akan ditanggung oleh pengamanat. Yang kedua, kebijaksanaan harga jual dan syarat kredit yang harus dijalankan oleh komisioner atas instruksi dari pengamanat. Yang ketiga, laporan pertanggungjawaban atau account sales oleh komisioner kepada pengamanat secara berkala atas barang-barang yang sudah terjual dan pengiriman uang hasil penjualan. Yang keempat, komisi atau keuntungan yang akan diberikan oleh pengamanat kepada komisioner. Yang kelima, after sale service atau garansi yang harus ditanggung oleh pengamanat atas barang-barang yang telah dijual oleh komisioner. Yang keenam, hal-hal lain yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, baik. Untuk yang berikutnya, hak dan kewajiban dari komisioner. Hak dari komisioner antara lain adalah yang pertama, komisioner berhak untuk meminta penggantian atas beban-beban yang telah dikeluarkan sehubungan dengan penerimaan dan penjualan barang-barang komisi. Yang kedua, komisioner berhak untuk memberikan jaminan kepada langganannya atas barang-barang komisi yang terjual dan pengamanat wajib menanggung beban tersebut jika terdapat kerusakan atau mutu yang kurang baik dari barang-barang komisi yang telah dijamin oleh komisioner. Kewajiban dari komisioner antara lain adalah yang pertama, komisioner wajib untuk menjaga dan memelihara barang-barang komisi yang ada di gudangnya serta memperhatikan instruksi-instruksi dari pengamanat mengenai cara penanganan barang-barang komisi tersebut. Yang kedua, komisioner wajib untuk menjual barang komisi dengan harga yang telah ditetapkan oleh pengamanat. Yang ketiga, komisioner wajib untuk memberikan laporan mengenai barang-barang komisi atau account sales secara berkala kepada pengamanat atau konsinyur. Selanjutnya, akuntansi konsinyasi. Kegiatan konsinyasi melibatkan dua belah pihak, yaitu pengamanat dan komisioner. Oleh karena itu, akuntansinya juga diselenggarakan oleh kedua belah pihak. Akuntansi yang diselenggarakan oleh masing-masing pihak adalah sebagai berikut. Yang pertama, akuntansi oleh pengamanat. Akuntansi oleh pengamanat dapat diselenggarakan dengan dua metode, yaitu metode terpisah dan metode tidak terpisah. Kedua metode tersebut akan menghasilkan laba atau rugi yang sama. Pencatatan menurut masing-masing metode adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode terpisah. Dalam metode ini, semua laba atau rugi yang diperoleh dari kegiatan konsinyasi disajikan secara terpisah dari laba rugi yang biasa. Untuk memisahkan laba rugi tersebut, pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan kegiatan konsinyasi juga harus dipisahkan. Next. Untuk pencatatan transaksi oleh pengamanat, yang pertama pengiriman barang konsinyasi. Untuk jurnalnya, barang konsinyasi di sisi debit, persediaan di sisi kredit. Untuk yang kedua, pembayaran biaya angkut. Untuk jurnalnya, barang konsinyasi di sisi debit, untuk kasnya di sisi kredit. Yang ketiga, menerima laporan pertanggungjawaban dari komisioner. Untuk jurnalnya, piutang komisioner di sisi debit, barang konsinyasi di sisi debit, untuk barang konsinyasi yang kedua di sisi kredit jika ada penyesuaian biaya. Yang keempat, menerima pembayaran dari komisioner. Untuk jurnalnya, kas di sisi debit, piutang komisioner di sisi kredit. Next. Metode tidak terpisah. Dalam metode ini, laba atau rugi dari kegiatan konsinyasi tidak dipisahkan dengan laba atau rugi dari kegiatan yang reguler. Oleh karena itu, biaya dan pendapatan yang berhubungan dengan kegiatan konsinyasi dicampur dengan pendapatan dan biaya yang reguler. Pencatatan terhadap transaksi tersebut adalah yang pertama, pembayaran biaya angkut atau biaya pengiriman barang konsinyasi. Untuk jurnalnya, biaya transport di sisi debit, untuk kasnya di sisi kredit.
Yang kedua, menerima laporan pertanggungjawaban dari komisioner. Untuk jurnalnya, piutang komisioner di sisi debit, biaya di sisi debit, dan penjualannya di sisi kredit. Yang ketiga, menerima pembayaran dari komisioner untuk jurnalnya, kas di sisi debit, piutang komisioner di sisi kredit. Next. Untuk yang berikutnya, akuntansi oleh komisioner. Akuntansi oleh komisioner dapat diselenggarakan dengan dua metode, yaitu metode terpisah dan metode tidak terpisah. Kedua metode tersebut akan menghasilkan laba atau rugi yang sama. Pencatatan menurut masing-masing metode adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode terpisah. Dalam metode ini, semua laba atau rugi yang diperoleh dari kegiatan konsinyasi akan disajikan secara terpisah dari laba rugi yang biasa. Untuk memisahkan laba rugi tersebut, pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan kegiatan konsinyasi juga harus dipisahkan. Untuk pencatatan transaksi oleh komisioner yang A, membayar biaya angkut atau perakitan. Untuk jurnalnya, barang konsinyasi di sisi debit, untuk kasnya di sisi kredit. Yang B, menjual barang konsinyasi. Untuk jurnalnya, kas di sisi debit, barang konsinyasi di sisi kredit. Yang C, mengirim laporan pertanggungjawaban kepada pengamanat untuk jurnalnya, barang konsinyasi di sisi debit, utang pengamanat di sisi kredit. Yang D, mengirim pembayaran kepada pengamanat untuk jurnalnya, utang pengamanat di sisi debit, kasnya di sisi kredit. Next. Akuntansi oleh komisioner. Yang kedua, metode tidak terpisah. Dalam metode ini, semua laba atau rugi yang diperoleh dari kegiatan konsinyasi tidak dipisahkan dengan laba atau rugi dari kegiatan yang reguler. Oleh karena itu, pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan konsinyasi dicatat seperti halnya pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan kegiatan reguler. Untuk pencatatan transaksi oleh komisioner yang A, membayar biaya angkut atau perakitan. Untuk jurnalnya, utang pengamanat di sisi debit, kasnya di sisi kredit. Yang B, menjual barang konsinyasi. Untuk jurnalnya, kasnya di sisi debit, penjualan di sisi kredit, harga pokok penjualan di sisi kredit, dan utang pengamanat di sisi kredit. Yang C, mengirim pembayaran kepada pengamanat. Untuk jurnalnya, utang pengamanat di sisi debit, untuk kasnya di sisi kredit. Untuk yang berikutnya, profil perusahaan, namanya Toko Kue Mitra Bunda, lokasinya di Jalan Bukis nomor 100, RT 1 RW 4, Kabupaten Bawang, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, kode pos 14320. Pemiliknya dikelola oleh 5 orang mitra termasuk narasumber wawancara. Model bisnisnya 95% konsinyasi atau barang titipan dari 35 supplier, 5%-nya beli putus atau barang dibeli secara langsung dari supplier. Untuk produknya kue manis atau asin seperti risol mayo, bolu, roti, lemper, ayam, dan lain-lain. Mekanisme konsinyasi yang pertama, seleksi supplier. Calon supplier mengajukan sampel atau tester untuk dinilai rasanya dan menentukan harganya. Jika disetujui, maka supplier boleh menitipkan produk secara rutin. Yang kedua, pengiriman dan pencatatan. Supplier datang pagi atau setelah subuh untuk menitipkan barang dengan catatan manual di kertas, seperti contoh risol 20 pieces. Stok tidak dihitung ulang oleh toko karena toko menggunakan sistem kepercayaan. Yang ketiga, penjualan dan pembagian hasil. Harga jual ditentukan oleh supplier, misalnya harga dasar kue adalah 1.500 per pieces, maka akan dijual 2.000 per pieces. Keuntungan toko sebesar 500 per pieces atau tanpa komisi tambahan. Pembayaran ke supplier dibayarkan harian setelah barang laku dan toko tutup pada jam 5 sore secara cash atau e-wallet. Yang keempat, barang tidak laku. Kue sisa dikembalikan ke supplier tanpa diskon atau promosi. Terkadang toko juga menjual kue tanpa dengan harga dasar tanpa diminta. Hal ini bertujuan untuk menghabiskan stok dari barang yang tidak laku. Toko tidak menanggung rugi karena kepemilikan tetap pada supplier. Next. Contoh transaksi konsinyasi. Supplier A menitipkan 20 risol dengan harga dasar 1.500 per pieces. Harga jualnya 2.000 per pieces. Penjualan hari ini 16 risol laku terjual.
Perhitungannya, pendapatan supplier 16 dikali 1.500 sama dengan 24.000. Keuntungan toko 16 dikali 500 sama dengan 8.000. Sisa 4 risol dikembalikan ke supplier. Untuk berikutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Kemudian ada pencatatan akuntansi yang dimana pencatatan itu manual menggunakan buku fisik tanpa software. Praktiknya itu catatan harian berisi nama supplier, jenis barang, jumlah titipan, dan jumlah yang terjual. Tidak ada jurnal dan pendapatan diakui saat kas diterima. Kendalanya, selisih kas sering terjadi karena tidak ada sistem pos, di mana misalnya toko memberikan kembalian lebih terhadap pelanggan yang membayar menggunakan uang tunai 100.000 atau 50.000. Kemudian yang kedua, kecurangan dari beberapa pihak supplier yang melaporkan jumlah titipan dengan tidak jujur. Misalnya dalam risol tersebut ditulis dalam kertas berjumlah 20 pieces, namun ternyata di dalamnya hanya terdapat 19 pieces, sehingga toko menanggung kerugian dari satu pieces tersebut. Boleh dilanjut? Kemudian ada manfaat konsinyasi dalam keberlangsungan usaha. Sistem konsinyasi memberikan manfaat yang signifikan terhadap keberlangsungan usaha, khususnya bagi pelaku UMKM seperti toko kue Mitra Bunda. Dalam praktiknya, toko ini tidak perlu mengeluarkan modal untuk membeli barang dagangan karena 95% produk kue berasal dari sistem titip jual atau konsinyasi. Artinya, toko tidak menanggung resiko atas barang yang tidak terjual. Jika barang tidak laku, maka akan dikembalikan ke supplier tanpa adanya kewajiban membeli. Dengan sistem seperti ini, toko kue Mitra Bunda dapat menghemat biaya operasional, terutama di sisi pengadaan barang. Selain itu, toko dapat menjual berbagai macam produk dari berbagai supplier, sehingga dapat menarik lebih banyak konsumen karena pilihan produknya lebih beragam. Hal ini juga memungkinkan toko untuk fokus pada pelayanan dan pemasaran tanpa harus repot mengelola persediaan. Bagi supplier, sistem konsinyasi ini juga memberikan keuntungan karena mereka dapat menjual produknya melalui pihak ketiga tanpa harus memiliki tempat usaha sendiri dan tanpa harus mengeluarkan biaya promosi untuk kue yang dijual. Dengan begitu, hubungan kerjasama antara toko dan supplier saling menguntungkan dan berkontribusi terhadap keberlanjutan usaha keduanya. Berikut ada evaluasi kesesuaian praktik toko dengan teori dan PSAK. Jika dibandingkan dengan teori akuntansi dan standar akuntansi yang berlaku, praktik yang dilakukan oleh toko kue Mitra Bunda sudah berjalan secara prinsip namun belum sepenuhnya sesuai secara teknis. Berdasarkan PSAK nomor 14, barang konsinyasi tidak boleh diakui sebagai persediaan oleh pihak komisioner karena kepemilikannya masih berada pada konsinyor atau supplier. Toko kue Mitra Bunda telah menerapkan hal ini karena mereka tidak mencatat barang titipan sebagai persediaan, melainkan hanya mencatat hasil penjualan yang terjadi. Selain itu, berdasarkan PSAK nomor 23 mengenai pendapatan, pendapatan hanya diakui ketika manfaat ekonomi diperoleh dan terjadi peningkatan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi pemilik. Dalam praktiknya, toko mengakui pendapatan hanya setelah barang terjual dan pembayaran diterima dari pelanggan, yang berarti penerapan di toko kue Mitra Bunda sesuai dengan prinsip pengakuan pendapatan. Namun dari sisi pelaporan, toko masih menggunakan sistem manual dengan pencatatan menggunakan buku tulis tanpa software akuntansi atau sistem digital. Tidak ada jurnal transaksi atau laporan keuangan yang disusun secara formal dikarenakan terbatasnya SDM yang berkompeten dan menggunakan sistem akuntansi. Hal ini menjadi kendala karena laporan keuangan yang dihasilkan tidak dapat digunakan secara optimal untuk evaluasi kinerja usaha atau keperluan pelaporan pajak. Kemudian ada dampak transaksi konsinyasi terhadap laporan keuangan. Transaksi konsinyasi memberikan dampak langsung terhadap struktur laporan keuangan toko. Pertama, karena toko tidak membeli barang dagangan secara langsung, maka tidak terdapat akun persediaan dalam laporan neraca. Hal ini berdampak pada total aset yang lebih kecil namun tidak membahayakan likuiditas. Kedua, pendapatan utama toko hanya berasal dari margin keuntungan atau selisih harga jual dan harga dasar dari supplier. Oleh karena itu, laporan laba rugi toko hanya mencerminkan pendapatan bersih dari selisih tersebut, bukan dari total penjualan kotor. Hal ini dapat mengurangi nilai pendapatan yang tercatat di dalam laporan.
namun justru memberikan gambaran yang lebih realistis terhadap keuntungan bersih yang diperoleh oleh toko. Ketiga, karena pencatatan yang dilakukan secara manual dan sederhana, laporan keuangan tidak tersedia secara lengkap. Toko hanya mengetahui jumlah kas yang masuk dan keluar setiap hari tanpa adanya laporan laba rugi atau neraca bulanan yang bisa dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan usaha. Kemudian ada perumpamaan pencatatan jurnal pada toko kue Mitra Bunda. Untuk yang pertama itu kas ada di debit 9.100.000 dan pendapatan konsinyasi 9.100.000. Kemudian ada transaksi penjualan barang dagang di mana jurnalnya itu kas 2.600.000, penjualan barang dagang itu di kredit 2.600.000. Kemudian ada pembayaran gaji di mana jurnalnya itu beban gaji sebesar 7.500.000 di debit dan kas 7.500.000. Kemudian ada pembayaran listrik dan air, di mana jurnalnya itu beban listrik dan air ada di debit sebesar 350.000 dan kas di kredit sebesar 350.000. Maka perumpamaan laporan laba rugi toko kue Mitra Bunda adalah sebagai berikut, di mana di kolom pertama yaitu pendapatan, ada pendapatan barang konsinyasi yang di mana itu sesuai informasinya bahwa 35 supplier akan mengirimkan kue setiap harinya dengan perumpamaan masing-masing 20 pieces dengan keuntungan perumpamaan 500 per piecesnya dengan range jadwal toko yang buka dalam 6 hari dalam 1 minggu yang dimana hasil kalkulasinya adalah 9.100.000. Kemudian ada pendapatan barang beli putus yang dimana perumpamaan kue beli putus ada 10 jenis dengan perumpamaan membeli masing-masing 20 pieces dengan perumpamaan keuntungan 500 per piecesnya mengikuti jadwal toko, yaitu toko buka hanya 6 hari dalam 1 minggu, maka hasil kalkulasinya adalah 2.600.000, maka total pendapatannya adalah 11.700.000. Untuk bebannya, yang seperti kita ketahui, terdapat 5 orang karyawan dengan masing-masing gaji 1.500.000, maka 5 dikali 1.500.000 adalah 7.500.000. Kemudian ada beban listrik dan air, diumpamakan bahwa toko buka dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore, dengan penggunaan listrik dari jam 5 pagi sampai jam 9 pagi, pemakaian hanya lampu dan kulkas minuman. Maka perumpamaannya adalah 350.000. Untuk total beban adalah 7.850.000, maka laba bersihnya adalah 3.850.000 dalam satu periode. Kemudian ada masalah atau kekurangan dalam sistem yang diterapkan. Yang pertama, toko masih mencatat transaksi secara manual di buku tulis. Hal ini meningkatkan risiko kesalahan pencatatan, kehilangan data, serta menyulitkan dalam membuat laporan keuangan secara sistematis. Kemudian yang kedua, toko menggunakan sistem kepercayaan penuh kepada supplier sehingga tidak dilakukan pengecekan ulang jumlah barang yang dititipkan. Akibatnya, pernah terjadi di mana kasus jumlah barang fisik tidak sesuai dengan jumlah yang dilaporkan oleh supplier dan toko yang menanggung kerugian tersebut. Yang ketiga, selisih kas sering terjadi karena tidak adanya sistem kasir atau POS atau point of sales yang membantu menghitung transaksi secara otomatis. Hal ini mengakibatkan potensi kehilangan uang tunai akibat kesalahan kembalian kepada pelanggan. Yang keempat, seluruh kesepakatan antar toko dan supplier hanya dilakukan secara lisan. Hal ini beresiko jika terjadi kesalahpahaman atau perselisihan di kemudian hari. Kemudian ada rekomendasi perbaikan agar operasional toko menjadi lebih efisien dan profesional. Berikut beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan. Yang pertama, toko disarankan untuk menggunakan sistem kasir berbasis aplikasi, baik dalam bentuk aplikasi kasir sederhana di ponsel atau komputer. Hal ini di mana akan membantu mencatat jumlah barang masuk, jumlah barang penjualan, serta hasil penjualan masing-masing supplier secara otomatis. Yang kedua, toko sebaiknya memeriksa jumlah barang secara fisik yang dititipkan oleh supplier agar tidak terjadi kekurangan barang yang merugikan pihak toko. Kemudian yang ketiga, perjanjian konsinyasi sebaiknya dibuat dalam bentuk tertulis yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk harga jual, komisi pengembalian barang, serta tanggung jawab atas barang yang rusak atau hilang.
Yang keempat, toko bisa mulai membuat laporan arus kas dan laporan laba rugi bulanan secara manual atau dengan bantuan Excel. Hal ini penting untuk memantau perkembangan usaha dan membuat perencanaan bisnis yang lebih baik. Yang kelima, pihak pengelola toko dan karyawan dapat mengikuti pelatihan dasar akuntansi dan manajemen toko untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola usaha. Untuk temuan lain di lapangan, yang pertama itu ada hubungan kekeluargaan antara pemilik toko dan supplier mendorong kepercayaan tinggi meski tanpa sistem formal. Yang kedua, kualitas dan keragaman produk menjadi daya tarik pelanggan tetap meski promosi atau pemasaran digital belum dilakukan secara aktif. Kemudian toko juga melakukan diskresi harga sendiri terhadap barang yang tidak laku dengan tujuan menghindari kerugian supplier. Tindakan ini menunjukkan fleksibilitas manajemen yang bersifat kekeluargaan meskipun secara akuntansi tidak terdokumentasi. Kita akan masuk ke kesimpulan dari proyek yang kita teliti, yang dimana yang pertama itu, sistem konsinyasi sangat efektif dalam mendukung operasional UMKM yang memiliki keterbatasan modal, di mana toko kue mitra Bunda mampu menjalankan bisnisnya tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk membeli stok barang. Sebagian besar produk yang dijual berasal dari sistem titip jual dengan para supplier. Hal ini sangat membantu toko dalam menghindari resiko atas barang yang tidak laku, karena barang yang tidak terjual akan dikembalikan ke supplier. Yang kedua, model konsinyasi menciptakan hubungan saling menguntungkan antara toko dan supplier. Supplier memperoleh keuntungan dari penjualan tanpa harus membuka toko sendiri, sedangkan toko memperoleh margin keuntungan dari setiap produk yang laku terjual. Selain itu, keragaman produk yang tersedia di toko menjadi lebih luas karena berasal dari banyak supplier, sehingga meningkatkan daya tarik konsumen. Yang ketiga, secara prinsip akuntansi, praktik toko sudah sesuai dengan PSAK, tetapi belum maksimal dari sisi teknis. Toko tidak mengakui barang titipan sebagai persediaan, yang dimana itu sesuai dengan PSAK nomor 14, karena kepemilikan tetap berada pada supplier. Pengakuan pendapatan juga dilakukan setelah barang terjual dan kas diterima sesuai dengan PSAK nomor 23. Namun demikian pencatatan masih dilakukan secara manual, belum terdapat jurnal transaksi yang tersusun rapi, serta tidak ada laporan keuangan formal seperti laporan laba rugi ataupun neraca usaha. Kemudian ada sistem pencatatan dan kontrol internal masih lemah dan beresiko, yang dimana toko menggunakan sistem kepercayaan penuh terhadap supplier dalam hal pencatatan jumlah barang masuk tanpa verifikasi ulang. Hal ini membuka celah terjadinya ketidaksesuaian jumlah barang antara yang dilaporkan dan yang sebenarnya diterima. Selain itu, karena tidak ada sistem kasir digital, sering terjadi selisih kas akibat kesalahan pemberian kembalian kepada pelanggan, yang dimana resiko ini bisa merugikan toko dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian yang terakhir, tidak adanya perjanjian tertulis antara toko dan supplier, di mana meningkatkan resiko hukum dan operasional. Seluruh hubungan bisnis dijalankan berdasarkan komunikasi lisan dan rasa saling percaya. Meskipun ini cukup efektif dalam jangka pendek, terutama karena hubungan kekeluargaan, tetapi dalam jangka panjang hal ini bisa menimbulkan konflik apabila terjadi perselisihan mengenai jumlah barang, jumlah pembayaran, dan tanggung jawab atas barang rusak. Untuk next slide bisa dibahas oleh Jessica. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih sama. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang implikasi, yaitu penerapan sistem konsinyasi memberikan peluang bagi UMR untuk menjalankan bisnis dengan risiko rendah dan efisien tinggi. Namun, di sisi lain, menuntut adanya sistem pencatatan dan pengendalian yang baik. Apabila tidak diimbang dengan sistem administrasi dan keuangan yang akurat, maka potensi kerugian akibat human error, kecurangan, atau miskomunikasi dengan supplier akan tetap tinggi. Berikutnya yaitu saran. Saran yang saran yang didapatkan dari toko tersebut yaitu yang pertama, toko disarankan untuk mulai menggunakan sistem kasir digital atau POS untuk pencatatan yang lebih akurat dan efisien. Yang kedua, melakukan pengecekan fisik setiap kali barang dititipkan untuk menghindari kerugian akibat ketidaksesuaian jumlah.
Ketiga, buat kontak formal dengan supplier yang mencakup hak, kewajiban, dan skema pembagian hasil. Yang keempat, mulailah penyusunan laporan laba rugi dan arus kas bulanan untuk memantau kinerja keuangan usaha. Selanjutnya yaitu tentang keterbatasan. Studi ini memiliki beberapa keterbatasan antara lain. Yang pertama, hanya dilakukan pada satu unit usaha UMKM sehingga belum dapat digeneralisasikan ke semua UMKM. Kedua, data yang digunakan bersifat observasional dan kualitatif tanpa dokumentasi laporan keuangan formal. Ketiga, wawancara dilakukan dengan pendekatan informal, sehingga ada kemungkinan bias subjektif. Berikut ini merupakan foto kami bersama saat melakukan wawancara konsinyasi dengan pemilik toko. Selanjutnya yaitu foto-foto produk yang dijualkan oleh toko kue tersebut. Yang pertama terdapat kue lapis coklat, kue bakpao rasa coklat, dan donat gula. Selanjutnya yaitu terdapat rice ball dan spaghetti. Produk selanjutnya terdiri dari tuna spesielor, katsu cheeselor, dan salmon sarat. Dan terdapat juga pie keju susu, bolu kukus semangka, dan brownies taras keju. Dan produk lainnya terdapat kue hantaran, ada juga roti keju cup, roti durian, dan roti abon pedas. Di dalam toko tersebut terdapat juga paket snack box yang dapat dipesan untuk apabila ada acara ataupun ada syukuran. Dan selanjutnya terdapat lapis legis coklat, lord cake, dan lapis Surabaya. Terima kasih atas presentasi hari ini. Dan biarlah pemaparan dari kelompok kami tentang konsinyasi menambah wawasan tentang konsinyasi sehingga bisnis konsinyasi dapat kita terapkan dalam lingkungan bisnis. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemaparan materi. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Marini dan teman-teman mahasiswa sekalian yang sudah menonton video proyek kami mengenai pemaparan hasil wawancara dari usaha konsinyasi Toko Kue Mitra Bunda. Saya pamit undur diri, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video proyek selanjutnya. Makasih. Minum dulu. Tuh, kuenya makanin. Kue. Oh, sini ada juga sini guys. Nih, Mana? Ini digeser. videonya agak sini ya. Coba tanya. Banyak kelihatan kuenya. Bapak aku izin rekam suaranya ya. Boleh. Sama ikut video. Boleh. Oke. Siap dah. Oh iya dah. Mau kamu yang pegang? Nggak usah. Oh iya dah. Terima kasih juga sebelumnya udah Bapak mau ngomongin waktu buat tugas kami ya, tugas proyek ini. Kali ini kita kan mau coba wawancarai mengenai usaha konsinyasi ya. Kalau boleh tahu dulu, ini usaha Bapak ini sepenuhnya konsinyasi atau hanya sebagian besar? Hampir 95% konsinyasi. Berarti produk yang disajikan ini ya, itu juga termasuk konsinyasi atau buatan sendiri? Ini konsinyasi yang ini. Oh, lemper ini ya? Lemper konsinyasi. Kalau ini maksudnya yang bukan konsinyasi kan yang harga putus ya? Iya. Atau, iya. Ini yang harga putus bukan konsinyasi. Jadi kita modal sendiri. Modal sendiri. Itu juga nggak bikin, kita beli. Oh. Berarti Jadi di buatnya itu di sini gitu ya? Enggak, jujur aja ya. Toko ini nggak memproduksi kue. Toko ini nggak memproduksi kue. Jadi kita hanya terima titipan. Sama untuk lebih memperlengkap yaitu tadi kita beli putus. Oh, beli putus. Jadi ibaratnya Bapak jualan juga di samping itu juga konsinyasi juga sama Konsinyasi orang juga. lain. Iya, benar. Kalau ini kan salah satu jenis barang titipannya. Kalau gitu ada jenis barang titipan apa aja sih Pak?
Oh, ada dari lembar ini? ada banyak sih Tapi mayoritas itu kue-kue semua. kue Oh, semua. oke. Kita dibagi kuenya, ada kue manis, kue asin gitu. Mau lihat di katalog atau mau gimana? Mungkin nanti Oh, bisa nanti kami ya. foto aja. Oh iya. Kira-kira untuk satu hari gitu ada berapa titipan barangnya sih? Kuenya gitu Pak? Kuenya ya. Kalau kita kurang lebih suppliernya 35 orang kurang lebih. Satu supplier tuh kadang suka ada 2, 3 atau 4 kue. Jadi ada Ada- lebih dari satu. Iya. Ada yang lebih dari satu itu. Kalau piecesnya itu sekitar berapa sih Pak sehari tuh? Kalau bisnisnya tergantung jenis kuenya sih. Oh, Kebetulan kalau di sini nggak banyak-banyak, jadi mereka tuh lebih baik dikit saja. hah? Yang penting kue habis. Kalau saya perhatikan sih mereka ya supplier, karena kan dia juga gimana ya, nggak mau banyak-banyak. Karena ini barang jadi ya Iya Pak? barang jadi, takutnya dia mubazir gitu. Jadi dia nggak banyak-banyak. Ada yang 10, ada yang 15 sampai 20. Yang lebih segitu sih kalau saya perhatikan. Tapi tergantung kuenya. Kalau yang kuenya laris, dia bisa berani 30, 40 gitu. Kue-kue yang laris. Kalau kue-kue yang manis, kebanyakan kisaran 10, 15, 20 gitu. Jadi mereka hanya nunggu pesanan aja. Kita juga ini maksudnya nggak terlalu nuntut mereka harus banyak. Kalau saya mah lebih baik banyak variasinya daripada satu banyak gitu. Biar bisa milih gitu. Iya, ada pilihan gitu. Ada nggak sih Pak itu dari pertama mulai konsinyasi ini sampai sekarang tuh ada kenaikan harga gitu? Ada. Ada ya. Ada kenaikan harga, apalagi saat ini nih. Tapi untungnya mereka tuh disiasatinnya nggak naikkan harga dia cuma lebih mengecilkan ininya, bentuknya. Rasa tetap bentuknya dikecilin. Kalau yang sebelum lebaran tuh memang ada kenaikan tuh sebelum lebaran. Kalau misalkan itu dinaikin harganya tuh dari pendapatan Bapak ini juga itu ikut naik atau tetap aja gitu? Tetap. Oh tetap ya. Iya. Kalau kita terus terang aja, satu kue ini ngambilnya nggak banyak, cuma 500 perak. Jadi dia mau naik misalnya dari 1.500 kita jual 2.000, Iya. dia naik 2.000 kita jual 2.500. Enggak, kita nggak ngambil 1.000 kalau kue-kue begini mah. Jadi yang didapat juga sama ya walaupun naik. Iya, benar. Kalau misalnya dijual gitu kan berarti orangnya nanti ngambil lagi barang sisanya gitu. Iya, benar. Kan kita nggak tahu tuh misalnya ini tuh habisnya berapa produknya. Itu dari Bapak sendiri ada nggak sih yang dicatat gitu jualnya berapa, atau ada catatan lewat online gitu? Ada mesin. Kebetulan kita manual. Biasanya habis sholat subuh kan mereka pada datang. Iya. Dia nyusun kue sambil bawa catatan. Misalnya risol ya. Risol hari ini isinya 20. Udah taruh di situ 20. Nanti siang begini tuh kita ambil tuh catatannya. Ini ada di kotak tuh biasanya. Baru. Jadi kalau misalnya sisanya di situ risol 4 berarti dijualnya 16. Iya, gitu kan. benar. Ini baru aja tadi closing. Oh, lagi hitung ya? Iya, closing lagi. Itu berarti catatnya manual ya Pak? Manual, kita belum ada modal sama SDM-nya. Nggak bisa pada komputer. Kalau misalnya sistem kerjanya tuh gimana? Misalnya ada yang mau titipin barang langsung ngomong ke Bapak mau titipin barang. Iya, biasanya begini. Orang tuh izin dulu ya ke sini. Pak, saya mau nitip boleh nggak? Boleh. Tapi kan kita nggak langsung nerima. Kita mau cobain dong satu testernya gitu. Iya. Jadi sebelum diedarin gitu Bapak coba Iya, enakan biar kita tahu lah ya. Iya. Terus biar sama nggak sama kue yang ada di sini. Terus mengenai harga jualnya juga. Kalau kemahalan juga kita nggak mau ya kan. Maksudnya tester tuh bukan berarti saya pengen makan gratis, enggak. Cuma Soalnya kan pengen. reputasi tokonya juga gitu. Iya, benar itu. Kalau misalnya ada orang bilang ini gak enak, kalau tahu kan nanti nyebar gitu ke orang. Iya, benar. Jadi jangan datang. Benar, menjaga salah satunya itu. Jadi kalau ngelola
cuman dari yang tadi gitu aja, yang ngelihat sisa dari penjualannya aja gitu. Ini biar kalau misalnya nih Pak, kita taruh barang misalnya 16, terus nanti kalau misalnya ada yang misalnya dari penampilannya kayak kurang, itu nanti Bapak langsung kembaliin atau Bapak keep dulu gitu? Iya, biasanya kalau yang misalnya ada yang ini kurang bagus, iya biasanya kita iniin dulu, kita dipisahin dulu pisahin ya? dulu, terus kita telepon orangnya, ini tolong diambil atau enggak, saya ini dulu, saya nggak jual dulu ya, itu biasanya. Atau ada juga, ini baru aja kejadian hari ini, dia izin sama saya kemarin, saya minta tester dulu, maksudnya nanti boleh kesininya kalau saya udah okein, tiba-tiba belum saya okein dia udah ini, ya udah saya tarik. Bukannya jahat, bukan, maksudnya biar terbiasa gitu nantinya. Biar sesuai alur ya Pak ya? Iya, kayak gitu, jangan loncat-loncat. Kalau dari usaha ininya itu ada nggak sih tantangan yang terbesar di hadapan Bapak gitu? Usaha ini ya, kalau konsinyasi terus terang aja ya, ini terus terang aja, saya kalau konsinyasi awal-awalnya enak, tapi sana-sananya kita berat, maksudnya beban berat ya. Kayaknya ngadepin sekian banyak supplier dengan kepala yang beda-beda itu kadang suka yang berhubungan dengan manusia ya. Iya, kadang saya suka nggak sabaran itu, makanya saya cita-citanya kepengen kayak toko-toko lain gitu, sebagian kita produksi sendiri, sebagian dari konsinyasi gitu, biar kita nggak terlalu tergantung sama Produk orang gitu. produk orang, biar toko ini tetap berjalan walaupun mereka nggak ngisi atau mereka libur. Jadi kayak pendapatan utamanya itu nggak konsinyasi aja gitu. Iya. Kalau misalnya ini kan titip ya, kalau tadi lihat ada sisanya, kalau misalnya itu satu tempat itu nggak kejual semua gitu, ada nggak dari Bapak gitu kayak ngasih diskon atau sesuatu gitu Pak? Atau dibiarin aja? Setahu saya selama di sini nggak ada yang nggak terjual sama sekali. Insya Allah terjual gitu, walaupun ada sisanya, dan terus terang nggak ada diskon ya, pokoknya nggak ada. misalnya ngisi 10 sisa 9 tetap nggak ada. Misalnya kalau kejual semua ya. Kalau misalnya nggak kejualan, saya pikir tuh Bapak ngomong gitu sama pemilik makanannya gitu, gimana nih biar dijual, apa harga diturunin gitu. Iya. Berarti nggak ada kayak gitu ya? Nggak ada, ya emang harusnya sih ada itu, kayak promosi juga ya, sekiranya jam sekian kalau udah nggak ini Biar laku habis biar gitu laku maksudnya. habis ya. Iya, emang harusnya seperti itu, tapi nggak, di sini nggak ada program seperti itu. Emang bagus juga sih si Mas, itu benar. Tapi kan ini kan punya orang lain, kalau misalnya kita promosi ntar kita yang rugi. Enggak juga sih, saya mah seneng aja, yang penting harga dasar aja gitu, jadi kita nggak usah ngambil untung, ya dia juga balik modal aja. Tapi pernah sih kalau ada pesanan dadakan aja, misalnya kue masih banyak nih, ada orang yang udah mau sore ini gitu. Ya udah paling kita kasih harga dasarnya, misalnya ini 1.500 dari dia, Iya. kita nggak jual 2.000 ya, 1.500 aja. Pernah waktu itu. Tapi udahlah, kasihan daripada bajir ya, dia nggak dapat untung, boro-boro untung, ini apa, kembali modal aja enggak. Ini kan kalau tadi saya dengar itu ada 35 supplier ya dari makanan itu, Bapak gimana sih cara buat menjaga hubungannya gitu sama 35 supplier ini? Menjaga dalam artian waktu pertamanya kenal dia atau gimana, bagaimana? Maksudnya biar berhubungan baik kita Oh, berhubungan baik. Nah, kebetulan kan gini ya, di sini ada bagian-bagiannya, ada bagian keuangan, ya. bagian pemasaran, sama bagian yang berhubungan dengan supplier. Oke. Nah, kebetulan saya bukan bagian yang berhubungan dengan supplier, saya bagian pemasaran. Yang berhubungan dengan supplier, mbak-mbak itu biasanya dia yang selalu kalau ada pesanan minta ya kan nanti terus sama bagian keuangan biasa yang bersentuhan dengan supplier ya. Jadi nggak lewat Bapak Iya. secara langsung. Dulu saya semua yang megang, tapi lama-lama lelah juga sih, jadi saya Karena ada bagi-bagi. orang, jadi dibagi-bagi. Iya, tugasnya. benar.
aja ya. Awal-awalnya dulu semua. Kalau ini dari Bapak sendiri ada nggak sistem kelola keuangannya itu? Masih manual semuanya. Manual semua. Iya. Dulu pernah sih pakai sistem ya, tapi nggak berjalan. Kayak Karena misalnya kalau pakai laptop kan ada Excel gitu. iya, pernah waktu itu ada, cuman terkendalanya SDM. Kalau lancar enak, tapi kalau ada kendala aja kita udah nggak bisa. Nggak bisa. Malah waktu itu saya sampai beli sistem 1 juta kalau nggak salah, itu juga sama temen ya. Ya itu ada kendala, entah penuh entah apa, harus manggil dia keluar duit lagi, lama-lama kita bosan. Iya. Makanya kalau ada yang ngasih sistem gratis aja terus diajarin aja mau kita. Jadi emang pernah nyoba cuman sempat gagal gitu lah. Beralih ke manual lagi. Iya. Intinya kelemahan kita. Kita SDM-nya nggak ini kita. SDM yang penting teknologi mah bisa dibeli ya. Iya. Teknologi bisa dibeli dibayar. Tapi SDM-nya yang jalaninnya itu. Tadi kan Bapak bilang 95% ya kalau nggak salah barang konsinyasi. Itu ada perlakuan beda nggak sih antara barang konsinyasi sama barang yang enggak gitu? Kalau yang konsinyasi kan habis nggak habis nggak ini ya, nggak rugi ya. Iya. Tapi kalau yang ini habis nggak habis harus habis, karena rugi kita ya. Berarti ada perlakuan khusus gitu ya? Ada sedikit perlakuan khusus. Ada sedikit perlakuan khusus. Cuman bukan berarti ini enggak kebetulan kalau yang beli sendiri itu kebanyakan yang awet-awet, yang bisa 2 hari. Jadi kita nggak terlalu khawatir gitu. Jadi nggak harus hari ini habis gitu? Iya, malah kebanyakan nge-backup kita, misalnya nih udah pada di closing nih jam segini. Iya. Kayak bolu-bolu gitu tuh, itu yang modal kita sendiri. Nah itu kalau udah pesanan dadakan enak kita, masih ada. Udah nyisa ya Pak? Iya, keuntungannya tuh gitu. Kalau ada pesanan dadakan bisa sama yang bolu-bolu, roti-roti kayak gitu. Roti-roti beli kita. Oh kayak gitu? Beli, walaupun kita apa yang namanya ya, kerjasama apa sih namanya? Kerja sama-sama franchise-nya ya Pak? Iya, kita dikasih diskon gitu. Jadi nggak sama belinya sama pembeli yang lain, kita dikasih miring lah berapa persen lah. Cuma buat 2-3 hari. Kalau misalnya nih Pak, ada partai besar nih, tapi partai besarnya dari barang konsinyasi Bapak. Nah itu keuntungannya tetap kayak yang per pieces atau ada keuntungan lain gitu? Sama, semua per pieces. Kita nggak diiniin. Nggak ada lebihannya walaupun dia ambil partai besar? Iya. Enggak, kadang suka sama dia tuh misalnya 100 ya, dikasih 2 atau enggak 3 dari suppliernya. Itu juga kita kasih ke ininya, ke pemesannya gitu. Malah kadang suka kita tambahin gitu. Jadi kita nggak ada keuntungan lebih, nggak ada, malah kadang kita suka ngasih gitu, suka bukan nombok lah. Alhamdulillah kita udah dapat partai besar ya, berbagi aja deh. Kasih pemesannya biar dia bisa sendiri gitu, tersendiri, dapat kue untuk ngopi sendiri, ngeteh sendiri. Kalau ini tempatnya nyewa Pak? Enggak, Punya Bapak? bukan. Oh. Ini yang punya bos saya. Oh. Di sini kita ngelola barang-barang sama teman-teman. Bukan saya yang punya. Oh, Ya, oke. bukan Tapi saya. ibaratnya Bapak tangan kanannya ya? Enggak, kita bareng-bareng Oh, pokoknya. bareng-bareng. Oke. Bareng-bareng. Kita sama-sama ngajuin gimana caranya biar. Kalau bos saya sih udah yang penting berjalan gitu. Jaga kejujuran aja, apalagi ngadepin konsumen ya. Kalau misalnya ada supplier Bapak yang tiba-tiba mau stop, nanti perlakuannya dia hubungin Bapak juga gitu. Saya mau stop untuk nggak isi lagi gitu. Biasanya seperti itu. Tapi nggak sedikit juga yang tiba-tiba ngilang aja gitu. Oh. Ya, awal-awalnya baik, ininya kalau butuhnya aja. Tapi kadang nggak tahu lah kita ya, apa dia kecewa sama saya atau enggak ya, mungkin saya yang salah atau gimana, saya juga nggak tahu. Ada sih, ada yang izin baik, ada yang enggak. Kalau saya nggak masalah, silakan aja ya. Kalau masih mau bergabung sama kita monggo, kalau enggak ya nggak apa. Yang penting
penting baik-baik aja lah kita. Kalau misalnya kan tiba-tiba berhenti kan, terus ada misalnya produk itu tuh cuman ada satu jenis gitu dari sini, terus ada pelanggan yang nanya gitu lah, Iya, kok biasa. nggak ada gitu, biasanya kan ada ini. Iya, Apakah Bapak coba cari supplier lain atau dibilang aja kalau ini udah nggak di stok lagi gitu? Iya, biasanya kita nyari produk itu pengganti perlu waktu ya, nggak bisa langsung dia menghilang kita dapat enggak. Kadang kalau lagi cepet, kalau lagi lama. Contohnya kayak tahu bakso, ya izin sih saya mau pulang kampung, nggak bisa sini lagi. Itu saya nyari tahu bakso udah hampir 4 bulan 5 bulan nggak ketemu. Padahal banyak yang nyari tahu bakso di sini. Ada sih yang nawarin, cuman saya nggak stok gitu. Bapak nggak pernah coba kepikiran gitu buat sendiri gitu tahu baksonya? Kepingin sih, dari dulu saya kepingin toko ini punya produk sendiri. Cuman kembali lagi, kita tuh pada nggak bisa. Itulah mungkin Allah tuh adil. Kita dikasih tempat besar, udah berbagi aja sama supplier dan kepingin sih kita pengen kayak toko-toko lain tuh. Saya sekarang suka iri sama toko-toko lain. Dia bisa menciptakan sendiri, kita belum bisa. Walaupun kita udah nyari-nyari, tetap nggak ketemu nyari yang bisa gitu. Bisa kita gaji lah, ayo kita siapin dapur. Tempat kita luas, mau dapur segede mana juga kita siapin. Nggak bisa gitu. Ini udah takdirnya kali gitu ya. Belum saatnya kali ya. Aja. Allah tuh udah kasih ini Porsi-porsiin ya, iya, ini kamu gini, kita mau jalanin lagi. Makanya kita mungkin sebatas kita nih toko hanya konsinyasi atau beli putus gitu. Seperti itu. Sama deh. Kayaknya sih. Tapi kalau untuk dari konsinyasi ini hasil buat Bapak sendiri lumayan. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita dibagi itu 2, 3, 4, 5, dibagi 5 orang, alhamdulillah. Berarti gaji karyawan di sini berarti dari konsinyasi di sini gitu Pak? Iya. Udah nggak kaitannya sama bos Bapak lagi gitu? Bos udah dapat bagian. Oh, Yang 5 orang itu termasuk bos. oh oke. Iya. 5 orang termasuk bos. Alhamdulillah. Sedikit banyaknya bersyukur aja deh. Berarti kalau misalnya penjualan konsinyasinya lagi turun, otomatis ngaruh ke gaji karyawan juga ya Pak? Enggak, gaji karyawan udah ditentukan segitu. Oh, oke. Nggak nanya gajinya berapa. Jangan apa ya, itu privacy. Nggak apa-apa, kita mau terbuka. Kalau nanya saya jawab. Perkiraan gitu maksudnya. Gaji di sini karyawan kalau yang lama 1.500.000 per bulannya. Uang hariannya, uang makan lah, uang makan 30.000. Kalau yang agak baru 1,2, uang hariannya sama 30.000. Pernah nggak sih Pak ada yang selisih gitu? Sering di sini. Konsinyasinya nih Pak? Oh enggak, konsinyasi selisih. Heeh. Oh pernah, cuman enggak ini sini tinggal komunikasi aja kita. Ada juga yang maaf aja ya, ada yang curang, ada supplier gitu ya. Karena kita sistemnya nih toko ini longgar banget. Curang tuh maksudnya kan produknya di sini gitu ya. Iya, Dia kalau tuh ngambilnya di sini gitu. iya, maksudnya gini, toko ini tuh nggak kayak toko lain. Buka habis sholat subuh. Supplier datang nata sendiri, ini sendiri, kita nggak dihitung. Karena kita sistem kepercayaan. Oh, oke. Jadi saya pikir dia nyaranin dulu ke Bapak, nanti Bapak yang Bapak itu baru Enggak. Bapak yang tata? Enggak. Enggak. Karena saya datang habis sholat subuh. Yang teman-teman yang lain karena rumahnya jauh, agak kesanaan, sedangkan supplier udah pada datang ya sebagian. Ya, kalau saya mah sama bos udah biarin aja, kita sistem percaya. Tapi lama-lama kan kita ini juga ya, ada ini kurang mulu ya, bukannya rugi ya, maksudnya ada untung, cuman kok untungnya nggak sesuai dengan jumlah ini. Kadang kita suka istilahnya sidak gitu ya. Nggak biasa dia keenakan, akhirnya disidak ketahuan. Oh ternyata ini. Kalau kayak gitu tiba misalnya ada yang curang gitu, itu Bapak yang nombokin atau
Enggak. Ya jelas pasti kan harusnya keuntungan misalnya sehari itu 300 ya. Dengan begitu kan pasti kurang keuntungannya. Paling 200, yang 100-nya kemana ini? Ya bukan hanya itu aja sih faktornya. Kadang namanya kembalian suka keselip-selip, ya suka kelebihan ngasihnya banyak. Cuman pernah kejadian yang tadi saya bilang ada kecurangan dari pihak supplier tuh ada. Nggak menutup, ada itu. Sering saya berapa kali langsung saya omongin orangnya. Saya berapa kali itu. Ya, kalau kata saya sih jangan diulangin lagi, nggak apa-apa sih kalau itu jangan diulangin lagi. Kita kan nggak tahu dia mainnya udah berapa lama kan, kita baru ngehnya ya karena saking longgarnya ini toko ini, nggak kayak toko-toko lain. Main nata, udah. Boleh lihat udah pagi kalau pagi. Kalau Nggak pagi ada. sih ramai banget ya Pak. Iya, nggak ada hitung-hitungan. Kita boro-boro ngitung, nggak sempet. Kalau toko lain kan masuk langsung di ini kan sama. Iya, biasanya kan langsung kita hitung dulu ya sama orang sendiri. Kita mah prinsipnya biarin lah. Kamu curang, nggak kena di sini nanti di sana. Biar nggak bakal berkah kamu. Kan saya lihat ada paymentnya melalui QRIS ya. Ada. Nah itu menurut Bapak lebih enakan QRIS atau cash? QRIS enak, tapi kemarin terkendala. Pertama katanya cuma sehari ininya cairnya, tapi saya tanya bagian keuangan, 2-3 hari sekarang. Jadi uangnya nggak bisa langsung didapat. Iya, kan kita harus nombokin dulu ya. Nombokin dari supplier. Karena kalau supplier biasanya datangnya harian gitu ya. Iya, sore nanti dia datang jam 5. Tapi akhirnya diinin lagi sih, nggak apa-apa lah. Tapi itunya diganti tuh. Apa Yang bikin ribet kan harus moto dulu ya, biar ada bukti ya kalau QRIS ya. Nah, sekarang ada yang bunyi tuh. Oh iya. Jadi biar ketahuan langsung masuk ya Pak? Iya, kemarin udah lagi ngelayanin, suruh moto, aduh ribet banget deh pokoknya. Sekarang mah diganti kalau nggak salah itu. Kemarin BCA, sekarang apa sih dari apa? Dari GoPay ada apa sih? GoPay, iya. GoPay. Terus ya ngebantu, jadi kita nggak usah Nggak usah Udah. foto-foto lagi ya Pak? foto, iya buka aplikasinya kan perlu waktu. Belum kitanya juga, belum yang ngantrinya. Ya. Tapi alhamdulillah sekarang berjalan. Kalau sebelum pakai QRIS sama sesudah pakai QRIS itu suka ada selisih uang nggak Pak? Kita sering selisih uang. Walaupun udah pakai QRIS nih Pak? Iya. Selisih uang. Kebanyakan kurang mulu. Itulah ini ya pentingnya ilmu apa ya, ilmu keuangan, ilmu apa sih kalau akuntansi ya? Iya. Yang namanya kita nggak ada yang bisa, kita menerima aja. Masuk ini nggak ada yang bisa, kita mah bismillah aja. Hari ini dikasihnya rezekinya segini, udah segini. Rugi ya udah tuh. Kadang kita suka kurang 200, 300. Berarti kan kita kerja bakti aja. Itu lah biarin. Kita menunggu hasil aja tanggal 1. Bener ya, ilmu tuh penting menjalani usaha. Buktinya ini nggak ada ilmunya, main ini aja begini aja. Makanya kalian sekolah yang bener itu. Itu bener. Ilmu penting. Percuma kalau punya usaha nggak ada ilmunya, babak belur mulu. Ada lagi. Udah, dari aku udah. Mungkin itu aja pertanyaan dari kami. Terima kasih waktunya Pak. Ini dimakanin dulu. Ini sebenarnya udah ini nih, udah apa? Apa sih namanya?